Bonjour, selamat datang di Saatnya Bahasa Prancis, sebuah siaran pembelajaran bahasa Prancis dan budaya Frankofon bersama saya, Elga Ahmad. Hari ini saya akan jawab pertanyaan dari Nada Putri. Monsieur, bagaimana cara agar lancar berbahasa Prancis? Aduh, terus terang pertanyaannya ini luas sekali. Jadi lancar itu banyak parameternya untuk kita bilang lancar. Tapi jika kita merujuk pada tes kemampuan berbahasa Prancis tingkat internasional yang kalian sudah tahu, yaitu DELF dan DALF, Diplôme Études en Langue Française untuk DELF. Dari tingkatan paling bawah ya, ada A1, A2, B1, B2, ataupun tingkatan yang mahirnya untuk DALF, Diplôme Approfondi en Langue Française, itu C1 dan C2. Nah, jadi di ujian tersebut, itu kan ada 4 tahapan ya, 4 kriteria penilaian. Mengacu pada 4 keterampilan berbahasa yang mungkin kalian juga sudah tahu. Jadi yang pertama ada berbicara, la production orale, kemudian ada kemampuan untuk menyimak, la compréhension orale, kemudian juga ada kemampuan untuk menulis, production écrite, dan kemampuan membaca, tentu saja, yaitu compréhension écrite. Dengan kata lain, kalau mau lancar dalam bahasa asing, dalam hal ini bahasa Prancis, itu kita perlu mengasah 4 keterampilan yang tadi. Perlu melatih selalu 4 keterampilan yang tadi ya. Jadi melatih berbicara, melatih pemahaman kita tentang apa yang disampaikan oleh lawan bicara, kemudian juga melatih membaca dan menulis dalam bahasa yang kita pelajari. Oke? Apalagi kan kalau bahasa Prancis itu posisinya di Indonesia benar-benar sebagai bahasa asing. Maksud saya jika dibandingkan dengan bahasa Inggris ya. Sebagai pembelajar bahasa Prancis, kita perlu usaha yang ekstra. Jadi harus jemput bola. Artinya gini, kalau bahasa Inggris kan kayaknya ada di sekitar kita. Apa-apa bahasa Inggris gitu ya. Jadi lebih mudah lah gitu aksesnya. Jadi kadang kita nyalain TV terus ada film berbahasa Inggris, atau dengerin lagu-lagu, banyak sekali yang dirilis di Indonesia, lagu-lagu berbahasa Inggris juga dari Amerika misalnya. Nah, lain dengan bahasa Prancis situasinya, jadi perlu jemput bola. Kita sebagai pembelajar yang harus lebih aktif lagi gitu ya. Kalau misalnya kalian di kota-kota besar, itu kan ada namanya Institut Français. Nah, di situ ada perpustakaannya lengkap sekali, Mediatek. Jadi kalian bisa menemukan banyak sekali sumber-sumber pustaka berupa buku, majalah, komik, dan dokumen multimedia seperti film-film ya, bentuk digital ataupun bentuk DVD gitu ya. Kemudian juga berkat internet kan sekarang juga lebih mudah untuk mengakses sumber-sumber daya yang berbahasa Prancis. Ada situs TV Saint Monde, banyak sekali, tapi kalian bisa googling langsung di situ, cari situs pokoknya yang berbahasa Prancis gitu kan. Jadi saya tekankan sekali lagi, supaya mahir, supaya menguasai bahasa asing, yang kita harus fokuskan sekali lagi pada 4 keterampilan berbahasa yang tadi saya sebutkan ya. Tapi jangan lupa untuk menunjang semuanya itu perlu juga menguasai atau mempelajari terlebih dahulu tentang gramatika atau tata bahasanya. Di grammar itu dipelajari tentang struktur kalimat, kelas kata, dan sebagainya. Itu penting. Kenyataannya bahasa Prancis secara struktur berbeda jauh dengan bahasa Indonesia, ya kan? Nah, selain grammar atau tata bahasa tadi, ada juga penunjang berikutnya, yang kedua yang tidak kalah penting, yaitu vocabulaire atau kosakata. Yang juga perlu diingat yaitu bahwasanya bahasa Prancis pada dasarnya adalah bahasa, alat komunikasi. Ya, jadi bukan cuma bidang keilmuan, bukan cuma sesuatu yang yang bisa dan untuk dipelajari, tapi juga untuk digunakan sebagai penyampai pesan. Nah, makanya harus sering-sering diaplikasikan. Semoga jawaban saya barusan memuaskan ya. Kalau emang belum, atau kalian juga yang lain masih punya pertanyaan seputar bahasa Prancis,
Silakan langsung layangkan pertanyaan kalian bisa tulis ataupun kalian bisa rekam suara kalian di alamat podcast.elga-ahmad.com. Terima kasih semuanya sudah mendengarkan. Saya Elga Ahmad pamit. Sampai jumpa dan Abiang tuh.